Segala sesuatu yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa dicapai olehnya. Terdengar terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan, bukan? Tapi bagaimana jika saya katakan 3 hari ke depan bisa lebih kuat daripada 3 tahun terakhir dalam hidupmu? Jika kamu mulai bertindak, berpikir, dan memandang dirimu dengan cara yang berbeda, hasilnya akan muncul segera. Namun kebanyakan orang tidak pernah mengalami ini karena mereka menunggu bukti dari luar sebelum bertindak seperti orang sukses. Hari ini kamu akan belajar bagaimana bertindak seperti orang sukses, meski belum memiliki uang, jabatan, atau pengakuan. Mengapa? Karena kesuksesan dimulai dari dalam. Bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari apa yang kamu lakukan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kebanyakan orang menunggu tanda dari luar untuk mulai berubah? Mereka pikir butuhnya promosi untuk merasa percaya diri, atau uang untuk menghargai diri sendiri. Tapi pola pikir ini membatasi jutaan orang. Bagaimana bisa bertindak seperti orang sukses jika belum sampai di sana? Jawabannya adalah bertindaklah seolah-olah kamu sudah berhasil. Karena dengan begitu, kamu akan mulai bergerak menuju kesuksesan itu. Napoleon Hill mengajarkan bahwa setiap pencapaian dimulai dengan keyakinan. Bukan keyakinan pasif, tapi yang aktif dalam tindakan. Banyak yang menunggu merasa siap dulu sebelum bertindak. Padahal, bertindaklah yang menciptakan kesiapan itu. Kesuksesan tidak datang duluan, lalu mengubah pola pikirmu. Tapi pola pikirmu yang lebih dulu mengubah realitas. Menurut teori persepsi diri dari Daryl Bem, kita membentuk identitas lewat apa yang kita lakukan. Kamu jadi percaya diri ketika bertindak percaya diri. Jika kamu bertindak seperti orang yang disiplin, sukses, dan yakin, meski belum ada hasil, pikiranmu akan menyesuaikan dengan identitas baru itu. Dia berbicara dan berpikir seperti juara sampai kenyataan tak punya pilihan selain mengikutinya. Menariknya, pola ini juga muncul pada orang biasa sekalipun. Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan orang yang menulis tujuan seolah-olah sudah mencapainya meningkatkan peluang tercapai hingga 33%. Artinya, ketika kamu berkata, "Saya menjadi orang yang disiplin," bukan "saya berharap suatu hari nanti menjadi," otakmu mengartikan ini sebagai perintah. Otak mulai mencari tindakan untuk memperkuat itu dan mengaktifkan area yang berhubungan dengan motivasi dan pengambilan keputusan, terutama di korteks prefrontal yang mengatur fokus dan perilaku sengaja. Lebih dari itu, cara kamu berpakaian langsung memengaruhi cara berpikirmu. Psikolog Joy V. Peluchet dari Universitas Lindenwood menemukan bahwa para profesional yang berpakaian sesuai dengan posisi yang ingin dicapai melaporkan harga diri lebih tinggi, produktivitas lebih, dan dianggap lebih kompeten. Ini bukan hanya pura-pura. Ini tentang mengantisipasi identitas yang sebenarnya. Transformasi dari dalam yang diperkuat dengan tindakan luar. Kuncinya ada pada niat. Ketika kamu mulai hari dengan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya akan bertindak hari ini sebagai versi saya yang paling sukses? Kamu mengubah cara kamu menjawab telepon, menulis email, berperilaku dalam percakapan, dan merespon penolakan. Jika diulang, ini menjadi pola. Napoleon Hill sendiri mengalaminya saat depresi besar tahun 1929. Saat dia terlilit hutang, bisnisnya gagal, dan hampir menyerah, dia memutuskan bertindak seolah-olah sudah menjadi orang yang dia ajarkan. Dia berdandan, mengangkat kepala, dan menawarkan serangkaian ceramah gratis ke sebuah stasiun radio lokal. Tindakan ini membuka pintu baru, menghidupkan kembali reputasinya, dan menjadi langkah penting menuju kesuksesan bukunya, Berpikir dan Menjadi Kaya. Dia tidak menunggu kesuksesan datang untuk bertindak sebagai orang sukses, tapi dia bertindak seperti itu, dan kesuksesan harus mengikutinya. Sekarang pikirkan dengan jujur, bagaimana jika kamu melakukan ini hanya selama 3 hari? Bukan seumur hidup, hanya 3 hari. Bertindak, seolah-olah kamu sudah versi paling sukses dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan bangun, berbicara dengan orang lain, dan menangani tugas harianmu? Kamu akan menyadari bahwa realitasmu mulai menanggapi pola baru ini. Ini karena kamu tidak menunggu kesuksesan, tapi kamu menjadi kesuksesan itu.
Dengan begitu hasil pertama mulai muncul bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mengubah caramu menampilkan diri. Kamu mungkin punya kemauan kuat, bangun pagi, berusaha keras, belajar, ikut kursus, tapi tanpa kejelasan mutlak tentang apa yang benar-benar ingin dicapai, semua itu bisa jadi gerakan kosong. Disinilah banyak orang tersesat, bekerja keras, tapi tetap frustrasi karena tidak melihat kemajuan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tujuan jelas. Mereka berlari, tapi tidak tahu kemana. Dan itu suatu saat akan berbayar mahal. Napoleon Hill berkata, keinginan adalah awal dari segala pencapaian. Tapi keinginan itu harus spesifik, bisa divisualisasikan, dan terukur. Kalau tidak, itu cuma ilusi indah yang tak pernah jadi kenyataan. Pikirkan, pernahkah kamu mencoba bermain dart dengan mata tertutup? Mungkin tidak. Tapi itulah yang kamu lakukan saat tujuanmu tidak jelas. Mengatakan, saya ingin kaya atau saya ingin sukses, bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanya keinginan yang umum dan tidak jelas. Namun jika kamu berkata, saya ingin menghasilkan 37 juta rupiah per bulan dalam waktu 12 bulan dengan menawarkan layanan X yang menyelesaikan masalah Y bagi orang Z, itu adalah kejelasan. Kejelasan memberi arah bagi pikiranmu, mengaktifkan fokus, tindakan, dan ketekunan dalam mencapai tujuanmu. Ini bukan hanya omongan motivasi biasa, tapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan dari studi di Dominican University, California. Orang-orang yang menulis tujuan mereka dengan jelas dan selalu meninjau ulang memiliki peluang lebih dari 2 kali lipat untuk mencapainya dibanding yang hanya memikirkannya. Kejelasan mengubah sesuatu yang tidak terlihat menjadi nyata dan memberi sinyal pada otak bahwa hal itu prioritas utama. Otak mulai menyaring semua yang kamu lihat, dengar, dan rasakan berdasarkan tujuan itu. Sistem ini disebut sistem aktivasi retikuler. Otakmu mulai menangkap peluang di tempat yang sebelumnya hanya dianggap kebisingan. Tapi itu hanya terjadi jika kamu benar-benar mendefinisikan dan menuliskan tujuanmu. Pernahkah kamu memutuskan membeli mobil tertentu dan tiba-tiba mulai melihat mobil itu di mana-mana? Itu contoh bagaimana otak bekerja. Bisakah kamu menjelaskan secara detail apa yang kamu inginkan? Dalam waktu berapa lama? Dengan cara apa? Menggunakan sumber daya apa? Bagaimana hari idealmu? Jenis orang seperti apa yang harus kamu jadi untuk pantas mendapatkan hasil itu? Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini sekarang, berarti kamu masih berada dalam tahap fantasi, dan itu tidak masalah selama kamu mau keluar dari situ. Contoh Wilma Rudolph, dia lahir prematur, menderita polio, didiagnosa lumpuh, dan dokter mengatakan dia tidak akan bisa berjalan lagi. Namun dia memiliki gambaran dalam pikirannya yang lebih kuat daripada diagnosis apapun, yaitu dirinya berlari. Tidak hanya berjalan tapi juga bersaing dan menang. Dia tidak hanya memvisualisasikan, tapi juga berkomitmen pada visi itu, merasakan dan menjalani setiap hari, hingga akhirnya menjadi wanita tercepat dunia dengan 3 medali emas Olimpiade. Kamu hidup mengikuti harapan orang lain, membayar tagihan, merasa lelah, dan menunda mimpimu sampai ada waktu. Tapi waktu tidak ditemukan. Waktu diciptakan saat kamu tahu tujuanmu. Karena itu, berhentilah sekarang dan tulis tujuanmu. Bukan besok. Sekarang, seolah kamu membuat kontrak dengan takdirmu. Jelaskan hidup idealmu dengan detail lengkap, dengan tanggal, dengan perasaan, dan dengan kejujuran. Walaupun kamu belum tahu bagaimana cara mewujudkannya, cara akan muncul setelah mengetahui apa yang ingin dicapai. Karena kejelasan menghasilkan gerakan. Gerakan membawa peluang, dan peluang tepat datang bagi yang tahu tujuan. Kebenaran yang sulit diterima adalah, di jalan menuju sukses kamu akan jatuh. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan merasa frustrasi serta ingin menyerah. Tapi itu bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Karena yang membedakan pemenang dari pecundang bukan tidak pernah gagal, tapi ketangguhan. Kemampuan untuk bangkit lebih cepat dari jatuh dan terus maju walaupun segala sesuatu di dalammu mengatakan itu tidak lagi layak diperjuangkan.
Napoleon Hill menyebutnya ketekunan yang dipandu oleh iman. Iman yang tidak bergantung pada agama, tetapi keyakinan tak tergoyahkan pada diri sendiri, tujuan, dan proses. Karena seringkali terobosan terbesar datang setelah kegagalan terdalam. Meskipun kelelahan emosional, tekanan keuangan, rasa malu, dan ketakutan akan penilaian mendorongmu untuk berhenti. Di saat-saat seperti itu, banyak yang meragukan apakah itu layak, apakah mereka mampu, apakah mereka berada di jalur yang benar, dan di sanalah kebanyakan menyerah. Namun orang-orang sukses tahu rahasia. Mereka memandang tantangan sebagai ujian, bukan hambatan, seolah hidup bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Alih-alih mengeluh, mereka bertindak. Mereka tidak menunggu energi datang, mereka terus bergerak, dan energi itu mengikuti tindakan. Motivasi sejati muncul setelah bertindak, bukan sebelumnya. Dan ketahanan adalah terus maju tanpa jaminan, tanpa tepuk tangan, tanpa hasil langsung. Ingatlah Pele, semua mengenal raja sepak bola. Tapi sedikit yang tahu tentang bocah yang bermain tanpa alas kaki di jalanan Bauru, dengan bola dari kaos kaki dan ayah yang menangis. Dia punya banyak alasan untuk menyerah, tapi setiap kali dia jatuh, dia bangkit dengan rasa lapar lebih besar, dengan bakat, keberanian, dan konsistensi meski miskin dan muda. Pele menjadi besar bukan hanya karena kakinya, tapi karena pola pikirnya, dan itu juga berlaku untuk kamu meski kamu mendengar kata-kata negatif dan keraguan. Kegagalan hanya permanen jika kamu berhenti. Selama kamu tetap berdiri dan mencoba lagi, kamu masih dalam permainan dan setiap usaha membentuk dirimu. Setiap kali kamu memilih untuk terus maju walau lelah, kamu memberitahu alam semesta, "Aku siap." Dan alam semesta menghormati mereka yang tidak menyerah. Fenomena psikologis yang disebut kesalahan biaya yang sudah terbuang mengatakan bahwa orang menyerah karena merasa sudah banyak berinvestasi tanpa hasil langsung. Tapi bagaimana jika sebenarnya kamu hanya satu langkah lagi? Bagaimana jika keberhasilanmu lebih dekat dari yang kamu kira? Bagaimana jika yang kamu anggap sebagai akhir hanyalah sebuah tikungan sebelum tiba di tujuan? Banyak orang menyerah tepat di saat kehidupan hampir berubah. Napoleon Hill pun mengalami hal itu. Sebelum menjadi salah satu penulis paling berpengaruh di dunia, ia mengalami kegagalan berat, termasuk finansial, saat mencoba memulai usaha. Selama krisis tahun 1929, ia kehilangan hampir semuanya. Namun, alih-alih menjadi korban, dia menggunakan momen itu untuk mengevaluasi ulang, menyesuaikan diri, dan terus bertahan. Pada periode itu, dia menulis dengan lebih intens. Justru karena rasa sakit itu, dia mampu menyentuh banyak kehidupan kemudian. Dia tidak hanya mempelajari kesuksesan secara teori, tetapi juga merasakan kegagalan secara langsung. Yang membuatnya menonjol adalah keputusan untuk tidak berhenti. Kamu juga pasti pernah mengalami kekecewaan, dan mungkin sedang dalam masa di mana segala sesuatu terasa macet. Aku punya pertanyaan yang mungkin menyakitkan. Apa yang kamu lakukan dengan kegagalanmu? Apakah kamu menggunakannya sebagai alasan atau sebagai bahan bakar? Apakah kamu menceritakan pada orang lain bahwa hidup itu tidak adil, atau mengatakan pada dirimu sendiri bahwa ini belum berakhir? Karena satu hal yang pasti dalam perjalanan ini, rintangan tidak akan hilang, tetapi kamu bisa menjadi sangat kuat, sangat gigih, dan sangat bertekad, sehingga rintangan itu tidak lagi memiliki kekuatan atas dirimu. Psikologi positif telah menunjukkan bahwa ketahanan lebih menentukan daripada IQ, bakat, bahkan kecerdasan emosional dalam meraih kesuksesan jangka panjang. Dan yang lebih menarik, ketahanan dapat dilatih. Itu bukan bakat bawaan, tapi sebuah keputusan. Keputusan itu dibangun setiap hari, dalam momen-momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak menyerah. Jadi, saat kehidupan menjatuhkanmu, ingatlah, tanah bukan tempatmu. Bangkitlah, tarik napas dalam-dalam, dan lanjutkan. Tidak terburu-buru, tapi dengan tujuan. Karena siapa yang terus maju,
menang. Tidak selalu pertama, tapi di akhir. Dan akhir itulah yang benar-benar penting. Tidak ada yang lebih kuat untuk mengubah hidupmu selain kekuatan keyakinanmu sendiri. Tidak peduli seberat apapun perjalananmu. Tidak peduli seberapa sering kamu diremehkan, diabaikan, atau diragukan. Jika kamu percaya dengan intens, teguh, dan dalam, kamu mengubah permainan. Napoleon Hill berkata, iman adalah ramuan abadi yang memberi kehidupan, kekuatan, dan tindakan pada dorongan pikiran. Ini bukan iman agama, tapi iman pribadi. Keyakinan diam-diam bahwa kamu sudah memiliki semua yang diperlukan di dalam dirimu. Keraguan melumpuhkan, keyakinan menggerakkan. Dan ketika kamu mulai bergerak dengan keyakinan, dunia di sekitarmu tersusun ulang. Tapi mari jujur, percaya pada diri sendiri saat segala sesuatunya berjalan lancar itu mudah. Saat tagihan terbayar, saat pujian datang, saat angka naik, saat usaha diakui. Tapi bagaimana jika keadaannya benar-benar sebaliknya? Saat kamu bekerja keras tapi tidak melihat hasil. Saat orang tuamu tidak mengerti, teman-teman meragukan, dan kamu sendiri bangun bertanya apakah ini semua layak? Disinilah iman sejati diuji. Dan disinilah kebanyakan orang mundur. Namun banyak yang mengabaikan satu hal penting. Otakmu merespons langsung pada apa yang kamu katakan dalam pikiran. Semua yang kamu ulangi untuk dirimu sendiri menjadi pola neural. Dalam kata lain, apa yang kamu percaya tentang dirimu menentukan bagaimana kamu bertindak. Dan bagaimana kamu bertindak menentukan apa yang kamu tarik. Itu sebabnya banyak orang terjebak bertahun-tahun dalam siklus yang sama. Karena mereka membawa kepercayaan bahwa mereka tidak pantas atau tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Dan tebak apa? Mereka bertindak secara terbatas, mensabotase diri sendiri, dan memblokir diri mereka. Tanpa sadar, mereka mengatakan tidak pada kesempatan bahkan sebelum kesempatan itu datang. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan hal ini. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan secara intens. Saat kamu memvisualisasikan dengan emosi, fokus, dan pengulangan, otakmu menganggap itu mungkin terjadi dan mulai menyesuaikan keputusanmu agar hal itu terwujud. Seolah-olah pikiranmu menciptakan jalur alternatif menuju tujuan. Namun jalur ini hanya aktif jika kamu percaya. Bill Russell adalah contoh nyata dari hal ini. Salah satu legenda olahraga terbesar, 11 kali juara NBA, bukan karena paling cepat atau berbakat, tetapi karena keyakinan yang tak tergoyahkan pada dirinya dan misinya. Ia tahu setiap pertandingan lebih dari sekadar pertandingan. Itu adalah latihan kepercayaan. Ia masuk ke lapangan dengan keyakinan bahwa ia pantas berada di sana dan bermain seolah gelar itu sudah miliknya. Bukan karena kesombongan, tapi karena keselarasan batin. Hasilnya, dunia harus menerima kenyataan itu sebagai kebenaran. Tapi percaya bukanlah sulap. Itu adalah latihan yang harus dilatih. Kamu harus melindungi diri dari segala hal yang melemahkan kepercayaan dirimu dan menangkis suara-suara yang mengingatkanmu pada kesalahan dan keterbatasanmu. Seringkali suara itu berasal dari dalam pikiranmu sendiri. Pernahkah kamu menyadari bahwa kadang lebih mudah memuji orang lain daripada mengakui nilai dirimu sendiri? Itu karena kita terbiasa meragukan, takut akan penilaian, dan terus membandingkan diri. Siklus perbandingan ini mengikis kepercayaan dirimu seperti asam yang diam-diam. Tapi kamu bisa menghentikannya. Semua dimulai dari bahasa, kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri meski tak ada yang mendengar. Ganti, aku tidak bisa, dengan aku sedang belajar. Ganti, aku tidak bagus dalam ini, dengan ini kemampuan yang sedang aku kembangkan. Terlihat kecil, tapi itu mengubah segalanya karena bawah sadarmu selalu mendengar. Ia tidak menghakimi, hanya menjalankan perintah.
Jika kamu bilang tidak bisa, ia akan percaya. Tapi jika kamu bilang kamu berkembang, ia juga akan percaya dan mulai membimbingmu di jalan itu. Salah satu masa tersulit dalam hidup Napoleon Hill adalah ketika ia tanpa uang, tanpa dukungan, dan kehilangan harapan. Terisolasi, ditekan keluarga dan kreditur, dia tetap memutuskan untuk terus menulis, mengajar, dan percaya. Saat ditanya kenapa, ia berkata, "Karena itulah aku." Imannya tidak didasarkan pada hasil, tapi pada identitasnya. Ia percaya pada dirinya, bukan hanya pada apa yang ingin ia capai. Ulangi pada dirimu, "Aku percaya pada diriku, meskipun tanpa jaminan, tanpa tepuk tangan, walaupun hasilnya belum ada. Aku percaya." Jadikan itu ritual. Tulis afirmasi, rekam suara sendiri mengatakan apa yang ingin kamu jalani. Visualisasikan, rasakan, jalani seolah itu sudah nyata, karena semakin kamu percaya, semakin kamu bertindak, dan semakin dunia juga percaya. Kenyataan akan selalu tunduk pada pikiran yang menolak meragukan diri sendiri. Kamu tidak perlu menunggu apapun atau siapapun untuk mulai hidup seperti orang yang kamu ingin jadi. Sukses bukanlah peristiwa di masa depan, melainkan identitas yang mulai dibentuk sekarang melalui pilihan dan cara berpikirmu. Saat kamu mulai bertindak seperti pemenang, dunia merespons versi dirimu itu. Perubahanmu bukan soal keberuntungan, tapi niat. Jika kamu sudah sampai di sini, kamu telah melangkah lebih jauh dari banyak orang yang takut mencoba. Teruskan perjalananmu. Di layar kamu sekarang muncul video berikutnya, kliklah. Itu adalah anak tangga berikutnya di tangga evolusimu untuk menjadi 1% lebih baik dari sekarang. Terima kasih sudah di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.